Anda kembali menyaksikan Nusantara Economic Updates dalam segmen Green Zone bersama saya Ellen Gracia. Krisis iklim global semakin mendesak di COP30. Indonesia kembali menegaskan komitmennya untuk mencapai net zero emission paling lambat tahun 2060 dengan target pengurangan emisi 1,2 hingga 1,5 gigaton CO2e pada 2035. Hal tersebut disampaikan Indonesia dalam konferensi para pihak ke-30 dari Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang perubahan iklim yang diadakan di Belém, Brazil pada November 2025. Pemerintah juga menargetkan bauran energi terbarukan sebesar 23% pada 2030 serta menyiapkan regulasi penting seperti Perpres nilai ekonomi karbon dan waste to energy sebagai landasan sistem dekarbonisasi nasional. Dalam upaya mewujudkan target ini, pasar karbon menjadi instrumen strategis. Bursa Karbon Indonesia atau IDX Carbon telah mencatat 111 pengguna jasa per April 2025, meningkat 587% dibandingkan saat peluncuran 2023. Target akhir tahun 2025 adalah 150 pengguna, termasuk perusahaan dalam negeri dan mancanegara seperti Jepang dan Korea Selatan. Transaksi pasar karbon domestik hingga kini mencapai 1,59 juta ton ekuivalen CO2e, senilai 77,91 miliar rupiah, 2 kali lipat dibandingkan bursa karbon Jepang, Thailand, dan Vietnam. Untuk itu, sejumlah pihak diharapkan mampu mendorong mewujudkan ekonomi hijau secara nyata. The climate crisis is needed most. This coalition will focus on helping convert Lantas apa yang harus dilakukan untuk mendukung ekonomi hijau? Telah hadir Pakatan Usaha Makmur sebagai salah satu pihak yang melakukan inisiatif reforestasi dan perdagangan karbon. Sudah bergabung bersama kami Bapak Rio Kristiawan, CEO dan co-founder Pakatan Usaha Makmur yang sekaligus merupakan legal and sustainability expert. Pak Rio, selamat siang. Selamat siang, Mbak Ellen. Pak Rio, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Nusantara Economic Updates hari ini. Menarik kalau kita lihat target Indonesia untuk mencapai net zero emission di tahun 2060, salah satunya melalui perdagangan karbon. Sudah mulai aktif sejak tahun 2023, Anda melihat seperti apa prospeknya terhadap ekonomi hijau? Perdagangan karbon ini merupakan salah satu potensi untuk menyumbang perekonomian Indonesia. Karena Indonesia ini punya luasan hutan terluas ketiga. Memang karakteristik Indonesia ini agak unik, karena Indonesia ini selain punya luasan hutan, tetapi kita juga punya area-area industrialis. Tetapi tentu kalau dilihat secara kasat mata, Indonesia ini merupakan negara bukan potensial buyer, tetapi kita potensial seller. Iya, karena luasan hutan kita dan luasan faktor-faktor yang merilis greenhouse gas kita tentu lebih besar luasan hutan kita. Sehingga memang betul di Indonesia dibuat bursa karbon karena potensinya akan cukup besar. Memang kalau tadi dilihat di awal perdagangan karbon 2023, kemudian 2024, 2025, menurut saya puncaknya akan di 2028, 27, 28 ini akan semakin meningkat. Kenapa? Karena seluruh negara kalau kita berdasarkan COP, Paris Agreement, seluruh negara akan berlomba-lomba untuk memenuhi target first submission-nya pada 2029 untuk 2030. Sehingga pasar karbon ini akan terus meningkat dari 2025 sampai 2030. Nah, tantangannya apa buat Indonesia? Tantangannya adalah bagaimana kita mengurangi unsur-unsur yang merilis greenhouse gas, kemudian sehingga kita kuota
perdagangan karbon kita akan semakin besar kan. Dari sisi supply kita bisa lebih ditingkatkan begitu ya. Iya. Baik Pak Rio, ini kan kalau kita bicara terkait dengan nilai ekonomi ada begitu banyak potensi. Bahkan kalau tidak salah Kementerian Kehutanan ini mencatat puluhan hingga ratusan triliun untuk perdagangan karbon setiap tahunnya. Ada perpres terbaru terkait nilai ekonomi karbon. Anda melihat sejauh mana mekanisme perdagangan karbon ini bisa mendukung kontribusi ekonomi hijau? Ya, memang dulu awalnya Perpres ini merupakan penyempurnaan dari Perpres 98 2001. Kemudian disempurnakan jadi Perpres 110 2025. Ya. Yang baru 1 atau 2 bulan lalu disahkan tentang nilai ekonomi karbon dan pengendalian greenhouse gas. Kalau kita lihat dari Perpres itu tujuannya adalah selain mencapai potensi ekonomi, tetapi kita juga mau segera mencapai net zero emission lebih cepat. Sebetulnya kan dengan kita mencapai net zero emission lebih cepat, potensi perdagangan karbonnya menjadi lebih besar kan? Iya. Gitu. Apakah ada perbaikan ataupun juga evaluasi dari kedua perpres yang tadi Anda sebutkan ini? Dari perpres sebelumnya dengan perpres yang sekarang? Ya, kalau Perpres 98 2021 itu lebih banyak berfokus pada hal-hal teknis yang membentuk nilai ekonomis karbon. Lebih teknis begitu Lebih ya? teknis. Kalau 110 2025 ini lebih mengarah pada perdagangan karbon. Karena Perpres ini latar belakangnya kan setelah Perpres ini lahir, beberapa minggu kemudian pemerintah menandatangani Mutual Recognition Agreement dengan beberapa lembaga internasional seperti Verra, Plan Vivo, Gold Standard, sehingga peluang perdagangan karbon kita sangat besar. Mengingat sekarang perhitungan unit karbon kita sudah dengan adanya MRA tadi sudah dipersamakan dengan perhitungan lembaga-lembaga internasional. Artinya tidak ada lagi keraguan buyer pada kita gitu. Artinya Perpres ini sebetulnya juga mengikuti standar dari internasional dan juga penyempurnaan dalam ekosistem perdagangan karbon itu ya, Betul. Pak Rio. Nah, kita tahu dalam membangun perdagangan karbon ini perlu keterlibatan dari stakeholder. Ya. Anda melihat untuk kolaborasi antara lintas sektor dari swasta, kemudian pemerintah, pelaku industri, sejauh ini seperti apa? Sejauh ini saling mendukung karena begini, antara masyarakat, pemerintah, pelaku industri, pemerintah memegang peranan sentral sebagai regulator. Kemudian pelaku industri ya tentu mengaplikasikan. Kemudian masyarakat lokal, kan ini arahnya perdagangan karbon ini tidak cuma memberi kontribusi untuk negara, tetapi adalah ada quick win-nya, ada sirkuler ekonominya. Artinya bagaimana masyarakat itu bisa sejahtera dengan usaha reforestasi. Bagaimana menciptakan good livelihood di dalam berbasis reforestasi. Dari yang tadinya menebang kemudian menjadi menanam dan hidup dari kegiatan tersebut. Kemudian masyarakat adat dilindungi dan seterusnya. Jadi, nah hal itu bisa tercapai kan tentu dengan research yang didukung oleh universitas. Nah, jadi bagaimana ini bisa berjalan? Ya dengan kolaborasi pentahelix tadi. Baik. Tapi kalau melihat dari peresmian perdagangan karbon di bursa ya, kalau kita lihat bursa karbon ini kan sudah berjalan dari tahun 2023, sudah sekitar 2 tahun. Sejauh ini seperti apa sih progres pengembangannya Pak? Karena kalau dilihat apakah sudah cukup masif juga pelaku-pelaku industri yang juga ikut serta? Ya belum maksimal. Belum maksimal Sudah ya? baik tetapi belum maksimal. Masih ada harus lebih ada betul. pengembangan lagi? Karena kan ada regulasi tentang batas ambang emisi. Batas ambang atas emisi. Nah, batas ambang atas emisi ini di Indonesia belum semua sektor industri dikeluarkan aturannya. Artinya kan perdagangan karbon ini berangkat dari konsep polluter pays principle yang mencemari harus membayar. Nah, sekarang orang kan belum tahu apakah penggunaan apakah penggunaan karbonnya dia ini sudah melebihi dari yang diperbolehkan atau tidak. Nah, batas ambang emisi yang diperbolehkan ini belum semua industri diterbitkan permennya. Artinya apa? Artinya ya belum maksimal karena orang belum tahu ukurannya. Ketika sudah tahu ukurannya, maka bisa dievaluasi siapa yang wajib untuk mengoffset itu. Baik, Gitu. lalu solusi yang diperlukan ini seperti apa agar mungkin ada informasi terkait dengan ini?
bagi pelaku Artinya ada industri? 3 hal. Yang pertama di dalam tataran regulasi, pemerintah harus segera melengkapi regulasi-regulasi terkait. Seperti tadi batas ambang emisi untuk setiap industri. Itu khususnya untuk pasar domestik. Lalu yang kedua terkait dengan aturan mengenai reward and punishment untuk apa namanya shifting behavior gitu ya. Misalnya dan pemerintah juga perlu dan masyarakat, pemerintah dan swasta perlu untuk bersama-sama menyediakan ekosistemnya untuk apa namanya shifting gitu. Misalnya dari mobil konvensional ke mobil listrik, kendaraan umum yang berbahan bakar apa namanya listrik diperbanyak gitu ya. Misalnya sekarang Transjakarta sudah mulai banyak yang berbahan bakar listrik gitu ya. Jadi karena apa? Dengan semakin atau pabrik-pabrik sudah mulai banyak yang menerapkan green factory dan lain sebagainya. Artinya ada shifting lifestyle gitu ya. Kemudian yang ketiga ya dari apa namanya perlu campaign terhadap apa masyarakat juga gitu ya. Kalau saya lihat sekarang sudah mulai budaya sustainability itu contohnya ya kalau tadinya dulu beli kopi gitu pakai cup, sekarang pakai tumbler gitu ya. Jadi budaya-budaya itu sudah mulai terbentuk sehingga apa? Sehingga nanti kuota perdagangan karbon kita akan besar gitu. Oke, baik. Nah, ini juga menarik karena pastinya banyak sekali ya peluang-peluang yang bisa diambil dari sektor-sektor bisnis ini dalam mengikuti perdagangan karbon tentunya. Kita akan bahas lebih lanjut, Pak Rio. Kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa Nusantara Economic Update akan kembali usai jeda.